Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas staf khusus Presiden di dominasi milenial. Mas Billy, setelah terpilih nih menjadi staf khusus Presiden, apakah sudah terlintas ide atau gagasan untuk menyerap aspirasi dari kaum milenial? Udah ada ide? Pertama adalah melakukan aktivitas yang sudah saya lakukan, karena pesan dari Pak Jokowi adalah jangan sampai kalian lepas dari akar aktivitas kalian. Justru kalian terpilih karena kalian sudah menciptakan dampak dari apa yang telah kalian kerjakan saat ini. Jadi keep doing what you have been doing. Nah, jadi yang pertama adalah saya akan men-scale up apa yang telah saya kerjakan. Kebetulan saya juga adalah direktur PT Papua Muda Inspiratif yang mengelola Silicon Valley of Eastern Indonesia. Jadi kita membangun Silicon Valley di Indonesia Timur, bukan hanya mentap ke Papua Barat, tetapi juga Maluku dan NTT. Di mana kita akan menciptakan entrepreneur baru setiap tahun. Kita menargetkan 100 entrepreneur muda yang baru. Itu sedang dalam tahap pembangunan saat ini. Kita bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk melakukan pembangunan yang akan berkisar 9-12 bulan dari sekarang. Dia akan ada di beberapa tempat, beberapa titik. Jadi saya mengelola dan memonitor pembangunan itu. Lalu ada tugas urgent yang diberikan oleh Bapak. Dalam minggu ini kami berenam lagi brainstorming menciptakan sistem dari kartu prakerja. Jadi bagaimana membantu men-shifting anak-anak yang dari sekolah, SMK ataupun dari kuliah bisa transisi ke tempat kerja dengan baik. Apakah ada skills, equipment yang harus kita berikan, apakah ada permodalan, apakah ada training dan seterusnya. Kita lagi desain bagaimana kartu prakerja ini akan bekerja seperti itu. Oke, jadi yang PT Papua Inspiratif itu sudah jalan ya? Sudah jalan, sudah cukup lama. Lalu saya sendiri juga adalah direktur utama dari Kitong Bisa Foundation, sebuah yayasan untuk memberikan pendidikan gratis buat anak-anak di sana. Oke, Mas Billy sekarang lebih ke latar belakang ya. Terlahir dari keluarga yang sederhana hingga Anda bisa sukses seperti saat ini. Apa yang memotivasi Anda? Jadi tentunya dengan melewati perjuangan sendiri ya. Dan Mas Billy juga kalau nggak salah lulusan Oxford University. Betul, masih di final year. Oh, masih Tapi final saya year. lulusan dari Australia National University sebelumnya dan ITB. Jadi gimana nih perjuangan, bisa diceritakan? Jadi kan ayah saya tuh seorang guru dan guru honor seumur hidup. Jadi selamat Hari Guru buat semua guru-guru yang mengabdi tanpa pamrih seperti ayah saya di seluruh Indonesia menggunakan momen ini. Jadi ayah saya itu guru honor seumur hidup, bukan PNS, karena penghasilannya tidak cukup, bahkan kadang-kadang tidak dibayar sama sekali, mengajar di sekolah yayasan lokal. Ibu saya berdagang, jualan kue, jadi bikin kue-kue tradisional. Nah, kami adik kakak itu membantu jualan ibu, jadi saya kadang pergi sekolah di Yapen ya, terus nanti jual ke pasar, gantian, nanti saya bawa ke sekolah, ibu bawa ke pasar, habis itu saya pulang sekolah gantian. Jadi menjual kue, anak-anak menjual kue, bahkan sampai waktu saya bermimpi untuk harus kuliah ke ITB karena ayah saya yang selalu mendorong kayak ayo mimpi setinggi-tingginya begitu. Jadi terinspirasi dari kisah Soekarno, saya ingin sekali kuliah di ITB, tapi kan tidak ada uang tuh. Jadi yang ayah saya lakukan itu dia minta-minta uang tuh dari rumah ke rumah, dari dinas ke dinas untuk mengirimkan saya pergi tes. Baru tes kayak gitu. Nah, Bapak bilang ini uang sekali jalan, kamu kalau nggak lulus tes carilah jalan sendiri di Bandung, mau ngapain terserah gitu kan. Jadi ya puji Tuhan saya bisa lulus tes, terus saya cari makan dengan berjualan lagi kue di sana, ngamen dari kafe ke kafe di jalan. Jadi dari kecil udah berbisnis ya? Memang budaya entrepreneurship dari ibu sudah dari kecil gitu. Dan akhirnya puji Tuhan bisa dapat beasiswa S1, beasiswa S2, dan ketika saya bekerja di perusahaan migas, fasilitasnya sudah cukup mewah segala macam, tapi saya merasa bersalah. Banyak anak-anak di Indonesia Timur khususnya yang masih belum memiliki privilege yang sama yang saya hadapi. Itulah dasar saya membuat Kitong Bisa Foundation ini dan bekerja di situ sejauh ini sebelum kemudian ditunjuk jadi staf sus ini. Oke, Mas Billy, ada banyak yang mengkritiki bahwa ketujuh staf khusus presiden ini dipilih karena privilege. Tanggapan Anda mungkin? Itu debat panjang ya, sudah 2 hari ini sampai keluar di beberapa sosial media dan ada beberapa yang ikut memperkeruh diskusi tersebut. Saya pikir ketika mereka gagal mendefinisikan privilege itu jelas-jelas di kamus menjelaskan bahwa sebuah defined circumstances yang tidak visible dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Kalau saya bicara, saya bisa sekolah, saya dapat beasiswa. Apakah beasiswa itu invisible? Tidak, beasiswa itu dibuka penuh. LPDP, Australia Award, semua itu dibuka di website pengumuman, dicari siapapun orang yang mau mendaftar beasiswa ini. Jadi pertama, saya dapat beasiswa itu bukan privilege. Kesempatan beasiswa itu visible. Saya ikut tes 12 kali karena bahasa Inggris saya kurang, saya tidak pernah
menyerah. Dengan air mata saya bangkit lagi, saya ikut lagi tes sampai yang ke-12 baru lulus. Lalu unattainable itu adalah kalau kita tidak bisa memang mencapai karena kita walaupun kita bekerja keras sebagaimanapun kita tidak bisa mencapai, baru itu disebut dengan unattainable. Tapi kalau kita bisa bekerja keras dan mendapatkannya, maka itu tidak bisa disebut dengan privilege kayak begitu. Jadi saya pikir mereka gagal mengkategorisasikan saya sebagai privilege dari definisi privilege itu sendiri. Gitu. Oke. Mas Melki, mungkin tanggapan Anda mengenai yang 7 staf khusus presiden ini dipilih karena privilege. Iya, memang Pak Jokowi pasti akan membuat semua orang itu terperangah. Jadi semua partai politik pasti terperangah juga melihat staf khusus 7 orang anak muda ya, milenial itu. Tapi buat saya kan kita sudah lihat dari waktu penyusunan kabinet, munculnya seperti Nadiem itu kan itu sudah bagian dari pesan Pak Jokowi sebenarnya. Iya. Munculnya orang seperti Jerry Sambuaga misalnya, walaupun dari partai politik juga itu adalah sebuah pesan bahwa Pak Jokowi intinya muda, punya kemampuan, pasti akan dikasih peran. Bahwa diskusi di luar itu bisa soal privilege, seterusnya itu namanya diskusi publik ya harus dibuka ya. Tapi bahwa kita punya pengalaman bersama Pak Jokowi ini kan bukan baru sekarang. Wali kota sudah kita saksikan, gubernur sudah kita saksikan, presiden periode pertama sudah kita saksikan juga. Nah, kaitan dengan teman-teman muda di staf khusus ini, buat saya biarkan mereka waktu untuk mereka menunjukkan kelasnya mereka sebagai staf khusus. Yeah. Terlalu juga pagi-pagi kita juga terlalu memberikan harapan tinggi juga membuat mereka bisa pongah. Yeah. Tapi membuat mereka juga tidak ada kelasnya juga menurut saya juga itu terlalu merendahkan mereka juga. Jadi kita percayakan saja mereka kerja. Toh mereka ini kan semua punya catatan yang bisa kita cek sebenarnya. Yeah. Bung Billy bisa kita cek rekam jejaknya. Juga kemudian teman-teman ada 6 orang yang lain. Dan saya kira mereka ini kan juga kalau andai kata diberikan ruang untuk mereka buktikan, biar juga publik bisa menilai dengan objektif gitu. Memang ke depan ini, format politik kita ke depan itu juga harusnya juga jangan terlalu kaku ya. Iya. Ini negara lain sudah lompat, malah ada dulu Obama bisa presiden 40-an tahun. Kita ini baru staf khusus aja sudah kita ributin gitu. Dulu Bung Karno tuh proklamirkan RI ini umur 41 tahun. Umur baru berapa tahun dia sudah bicara soal Indonesia menggugat. 30 kalau nggak salah, 30-an. Jadi memang bangsa ini sebenarnya punya sejarah bahwa anak-anak muda lah yang menggerakkan perubahan di negeri ini. Cuma sekian lama ini kan kita tidak memberikan mereka panggung. Nah memang ini kan karena kita dipaksa oleh perubahan global. Kita bicara soal revolusi industri 4.0 ini, 4.0 ini kan saya kira membuat kita tidak berubah, kita digilas oleh perubahan zaman. Nah salah satu bentuk perubahan itu adalah dengan mulai memberikan kesempatan buat anak-anak muda untuk juga tampil pada ruang kebijakan publik. Dan di sekitar presiden anak muda ini, buat saya malah saya bersyukur sebagai anak muda juga, yang juga ya di sekitar saya juga kalau di Golkar itu kan saya juga anak-anak muda juga yang saya bina. Dan melihat Pak Jokowi kasih anak muda di sekitar beliau ini juga saya merasa justru bersyukur gitu. Ini waktunya generasi muda ini umur 30-an, 20-an, 40-an yang memang sudah betul-betul matang ini, yang sudah punya cerita bagus. Ya mereka sekarang berkarya dengan segala macam jenisnya gitu. Biarkan mereka berjejaring, dan saya kira kepala negara presiden sekelas Pak Jokowi ini sudah pas lah kasih anak muda ini untuk mereka bisa berperan. Saya setuju dan saya mendukung, mudah-mudahan mereka dikasih kesempatan untuk mereka berbuat, dan kita akan buktikan setelah kasih 3-6 bulan lah. Lihat mereka punya pergerakan. 3-6 bulan. Oke, baik Pak Melki, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.